Selamat datang di Cerita Roda Motovlog. Dengarkan cerita kami dari atas roda. Saat ini lagi ada di kota Pati, Jawa Tengah. Tadi dari habis Pasar Puri, nganter istri ke tukang jahit untuk benerin baju. Terus ini mau jalan lagi, mau cari makan. Waduh, dadak lampu merah dulu. Oke, sebagai pengendara yang baik tentu kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kita berhenti di belakang marka ya, jangan sampai roda menyentuh marka, karena sekarang sudah ada e-tilang. Nanti tahu-tahu kamu malah dikasih e-tilang melalui alamat kamu yang seperti tertera di STNK. Nah, ini patut kita bahas bersama ini. Jadi kemarin sempat viral di kota Pati, ada sepeda motor yang ketika di lampu merah ini roda depannya itu menyentuh marka depan yang dekat garis zebra cross itu, kan tidak boleh itu sebenarnya. Namun juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya sebenarnya, karena tandanya sudah begitu tidak jelas. Jadi jalur markanya sudah terlihat tidak begitu jelas, kemudian hanya menyentuh sedikit. Ini ya, tapi bagaimanapun juga memang ada aturannya, tidak boleh. Ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus menerima sanksi tilang melalui e-tilang. Jadi sistemnya nanti alamatnya sesuai dengan STNK plat nomor itu, nanti dikirim surat e-tilangnya, dan pengendara tadi diwajibkan untuk membayar melalui, kalau di sini itu Briva. Jadi virtual akunnya BRI. Setelah bayar baru nanti ada notifikasi bahwa sudah membayar denda. Nah, masalah problemnya adalah ketika kita membeli ketika kita membeli kendaraan bekas dan belum sempat kita balik nama, atau kebalikannya kita menjual kendaraan kita kemudian belum dibalik nama dan terjadi pelanggaran, tentu sesuai nama pemilik di STNK, tentu e-tilang tersebut akan dikirim ke alamat kita lah. Terus gimana? Menurut informasi yang saya baca itu, nanti kalau memang kejadiannya seperti itu, kita bisa datang dengan membawa surat e-tilang tersebut ke Satlantas dan memberitahukan bahwa kendaraan tersebut sudah tidak kita miliki lagi. Mungkin di sini bisa terjadi celah ya. Makanya kalau kita menjual kendaraan atau kita beli kendaraan, sebaiknya itu kita balik nama. Nah, garisnya seperti itu depan ini. Nah, itu kalau menyentuh garis itu nanti kena tilang. Kan yo kasihan juga, itu garis markanya juga sudah tidak kelihatan. Alangkah lebih baiknya nanti pemerintah daerah atau disub lah, atau yang bertanggung jawab tentang marka ini bisa membenahi lah, ditebali lagi biar orang itu tahu, tidak terjebak kesalahan jadinya. Terus ada problem lagi, ternyata kalau di desa-desa sini itu banyak orang yang punya kendaraan yang istilahnya STN kanan atau separuh lah. Intinya mungkin ada tarian kendaraan dari leasing kemudian dijual belikan lagi tanpa dokumen yang sah. Itu biasanya mereka mengakali motor kendaraannya seperti itu dengan cara menjiplak plat nomor yang pajaknya aktif, yang kendaraannya komplit. Itu dijiplak plat nomornya, kemudian ditaruh ke plat nomornya dia dengan motor tipe yang sama. Jadi tentu kalau dia melakukan pelanggaran, tentu e-tilang tersebut akan diterima oleh pemilik yang sebenarnya. Terus kemarin juga ada kejadian di Sukoharjo atau mana itu, ada bapak-bapak naik kendaraan bermotor, naik motor terus di tengah sawah nggak pakai helm, maksudnya jalan yang ada di sawah lah,
waktu jalannya ada di sawah, nggak pakai helm, tahu-tahu dikirimi surat tilang. Ya memang sudah kewajiban sih sebenarnya untuk ketika kita naik sepeda motor ya memang harus pakai helm. Tambahan lagi sekarang tidak boleh pakai sandal jepit, harus bersepatu atau yang sandal yang intinya jarinya tertutup lah. Ini demi keselamatan pengendara juga. Sebenarnya bagus itu, aturannya bagus, cuma penegakannya itu perlu waktu lah untuk masyarakat bisa membenahi, dan dalam rangka membenahi tersebut sanksi yang diberikan tentu memang harus tegas di satu sisi juga harus berpikir kemanusiaan lah, mengingat kondisi ekonomi saat ini juga belum sepenuhnya pulih. Nah ini sore hari di Kota Pati keadaannya seperti ini. Ini kan kota kabupaten kecil lah. Pati itu terkenalnya kan kota pensiunan, karena mungkin banyak orang-orang pensiunan yang bermukim di Kabupaten Pati. Memang kotanya kecil, tenang, namun fasilitasnya juga cukup memadai, tidak ketinggalan banget lah. Tapi bila dibanding dengan misalnya Kudus atau Semarang ya jauh, karena ini kota kabupaten kecil. Nah, di sini fasilitasnya juga lumayan. Di sini ada Pizza Hut juga ada. Kemudian apalagi ya, kalau KFC belum ada di sini. CFC adanya. Tapi kalau mau cari apa-apa di sini juga sudah lengkap lah, barang-barang sudah banyak yang masuk. Yang bisa kita temukan di kota besar, sebagian besar juga bisa kita temukan di Kota Pati. Nah ini sore hari seperti ini. Kalau melihat dari tadi saya keliling-keliling ya, tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi peraturan lalu lintas di Kota Pati sebenarnya ya cukup patuh lah. Hanya ada beberapa, nah ini masyarakat nggak helm, nah ini ada yang nggak pakai helm satu. Oh depan itu ada lagi dua, paling 1-2 itu yang nggak pakai helm. Padahal ini juga bukan jalur yang sering ada tilang. Biasanya kalau di kota-kota besar itu pengendara itu seperti sudah hafal tempat-tempat mana yang biasanya tidak ditongkrongi polisi. Biasanya di situ terjadi pelanggaran lalu lintas. Itulah kebiasaan orang-orang kita, itu memang seperti itu. Patuh bila ada petugas, kalau tidak ada petugas tidak patuh. Nah, ini sebenarnya bukan sifat yang baik. Jadi ada tidak petugas itu kita tetap harus patuhi yang namanya peraturan. Itu kalau ingin, itu salah satu syarat jika kita ingin menjadi negara yang maju, yang beradab ya. Salah satu indikatornya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, baik ada petugas maupun tidak. Nah petugasnya sendiri kalau ada pelanggaran juga harus menindak secara tegas tanpa pandang bulu. Nah itu yang masih menjadi problem untuk kita. Masyarakat itu masih patuh bila ada petugas, masih sering melakukan pelanggaran aturan apapun itu kalau tidak ada petugas. Sementara petugas pun sama, jika yang melanggar itu orang-orang yang punya jabatan atau orang kaya, biasanya loh ya, ada semuanya. Biasanya itu penegakannya agak kurang lah daripada yang melakukan pelanggaran itu orang-orang rakyat kecil. Makanya di Indonesia ini ada istilah, ini alun-alun ya, alun-alun Kota Pati. Makanya di Indonesia itu ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maksudnya itu penegakan hukum itu lebih condong ke masyarakat kecil daripada orang-orang elit. Nah itu tidak boleh itu. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran wajib hukumnya untuk ditindak, karena setiap warga negara itu sama kedudukannya di mata hukum. Itu undang-undang kita loh ya. Nah ini kantor DPRD, sementara yang ini kantor Pak Bupatinya di sini, kantor Pak Bupati. Ya inilah ya suasana Kota Pati saat ini tanggal 4 Juli 2022 sore hari. Cukup tenang. Kita mau cari makan dulu, bingung dari tadi mau makan apa.
Oh ya, kita mau cari makan bandeng aja. Bandeng itu salah satu komoditas perikanan andalan Kota Pati. Itu bandeng, terutama bandeng Juwana. Sampai di Semarang itu di jalan protokolnya Pandanaran itu ada toko besar itu bandeng Juwana. Juwana itu adalah salah satu kota kecamatan di Kabupaten Pati. Kebetulan itu kota kecamatan pelabuhan ya. Di situ banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan juga ada pelabuhannya. Ya, sampai di sini cerita roda kali ini. Sampai bertemu pada cerita roda dari atas roda pada kesempatan lain. Silahkan subscribe, like, comment, dan share untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Salam berkendara.